Bab 2431. Mendengar pertanyaan Charlie, Ishak berseru, "Tuan, lalu menurutmu, siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Saat ini aku berpikir bahwa keluarga Su kemungkinan besar menjadi instruktur di belakangnya." Keluarga Su? Ishak berkata dengan tercengang, "Tuan, mengapa keluarga Su melakukan sesuatu pada kedua wanita itu?" "Tidak ada alasan." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Saya benar-benar ingin memberitahu Anda alasannya. Saya pikir ada banyak." Bibi Leona ini dengan tegas ingin menceraikan ZYNN. Ini sendiri melukai wajah keluarga Su. ZYNN pasti tidak puas. Itu pasti sama dengan orang tua keluarga Su. Ishak mengangguk dan berkata, "Untuk setiap keluarga dengan wajah, jika seorang istri atau menantu perempuan ingin bercerai di depan umum, itu pasti akan merusak wajah keluarga, tapi tidak perlu tangan yang kejam seperti itu." Charlie berkata, "Bagaimanapun, ini adalah keluarga besar. Terkadang saya merasa wajah itu di atas segalanya." Terlebih lagi, Bibi Leona dan ZYNN tidak hanya bercerai. Mengapa dia melakukan perjalanan jauh-jauh ke Rose Hill? Anda tahu, saya tahu, begitu banyak orang di keluarga besar Eastcliff juga harus tahu. Ishak mengangguk dan menghela nafas, "Itu benar." Saat itu, istri kedua dari keluarga Du menyukai barang-barang ayahmu, dan semua orang tahu ini di Eastcliff. Sekarang dia datang ke Rose Hill dan berpartisipasi dalam acara ini. Di pelelangan, rumah tua tempat tinggal ayahmu diambil dengan harga tinggi puluhan juta. Seperti yang diketahui semua orang, dia pasti masih belum melupakan ayahmu di dalam hatinya. Charlie menghela napas dengan ekspresi melankolis, dan berkata, "Aku sangat terkejut dengan perasaannya terhadap ayahku, tetapi semakin terkejut aku, semakin aku tidak bisa tidak melihat masalah dari sudut lain." Ishak buru-buru bertanya, "Guru, apa arah lain yang kamu bicarakan?" "Pikiranku agak tumpul saat ini, aku benar-benar tidak mengerti." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Arah lain secara alami adalah ZYNN. Jika Bibi Leona tidak melupakan ayahku selama bertahun-tahun, dia telah menikah dengan ZYNN selama bertahun-tahun, apakah dia benar-benar menyukai ZYNN?" Ini. Ishak terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari, "Begitu. Keluarganya datang ke Rose Hill untuk mengenang ayahmu. Dia juga secara terbuka berpartisipasi dalam pelelangan ini dan memenangkan rumah tua tempat tinggal ayahmu. Ini hampir sama dengan memberitahu orang lain. Dia telah mencintai ayahmu selama bertahun-tahun, jadi dia pasti tidak pernah mencintai ZYNN selama bertahun-tahun. Ini sangat memalukan baginya." "Betul sekali." Charlie menghela napas, "Jadi saya curiga bahwa pria di balik layar yang mendorong semua ini di depan mungkin adalah ZYNN." Ishak mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, Ziyu adalah daging dan darah ZYNN. Bahkan jika dia membenci Leona, sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti Ziyu bersamanya." "Iya." Charlie berkata, "Racun harimau masih tidak memakan biji-bijian. ZYNN seharusnya tidak menyerang Ziyu. Mungkin Ziyu hanyalah penutup mata." Ishak berkata tanpa daya, "Keluarga Su selalu tidak memiliki etika dalam melakukan sesuatu. Apa yang Anda katakan mungkin benar dari masalah ini." Charlie berkata saat ini, "Jika keluarga Su benar-benar ingin Bibi Leona itu mati, maka saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya." Lagi pula, Charlie segera berkata kepada Ishak, Ishak, segera selidiki lokasi spesifik Rolls-Royce, dan siapkan helikopternya." Ketika Ishak mendengar ini, dia langsung bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin menyelamatkan istrinya?" Charlie mencibir dan berkata, "Musuh-musuh adalah temanku. Aku bahkan bisa menyelamatkan Surwoli, apalagi Leona atau Ziyu." Ishak segera berkata, "Oke Tuan. Saya akan membiarkan seseorang melacak lokasi mobil dan menyiapkan helikopter." Teknologi berkembang pesat sekarang, dan sebagian besar model akan dilengkapi dengan fungsi jarak jauh tertentu. Jika lebih buruk, Anda dapat memeriksa posisi mobil dari jarak jauh, level bahan bakar, serta penutupan pintu dan jendela. Yang lebih baik dapat membuka dan menutup pintu dari jarak jauh, bahkan menyalakan mobil dan menyalakan AC dari jarak jauh. Misalnya, beberapa kendaraan energi baru bahkan dapat dipanggil dari jarak jauh dan dioperasikan dengan telepon seluler, sehingga mobil dapat melaju untuk mencari pengemudi, bukan pengemudi. Bab 2432. Meskipun Rolls-Royce tidak memiliki fungsi pemanggilan jarak jauh,
Fungsi jarak jauh lainnya lengkap dan berfungsi. Di antaranya, posisi mobil bisa didapatkan secara real-time dari software Rolls-Royce Center. Segera, anak buah Ishak mengiriminya lintasan mobil. Setelah dia melihatnya, dia berkata, "Tuan, rusak melaju ke pegunungan." Di pegunungan? Charlie mengerutkan kening, di mana sebenarnya lokasinya? Ishak buru-buru berkata, "Itu ke arah Champs-Élysées Spa Hotel." "Baik." Charlie segera memerintahkan, "Sekarang pergilah ke hotelmu dan naik helikopter untuk mencegat mobilnya terlebih dahulu." Ishak berseru, "Tuan, rusak diikat dengan bahan peledak. Apakah Anda yakin untuk menaklukkannya?" Charlie mencibir dan berkata dengan jijik, "Jika aku mau, aku bisa membuat seret bahkan tidak bisa berkedip, apalagi menekan sakelar ledakan." "Itu bagus." Ishak menghela nafas lega dan bergegas ke hotel. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memerintahkan pilot helikopter hotel untuk bersiap. Pada saat ini, seret yang sudah mengendarai Rolls-Royce, dengan cepat mengemudi menuju daerah pegunungan di selatan Aurous Hill. Ini adalah rute yang diatur oleh pasukan Penatuasu untuknya. Setelah memasuki gunung jauh-jauh dari sini, ada jalan pegunungan berkelok-kelok sepanjang lebih dari 30 km. Jalan sepanjang lebih dari 30 km ini tidak memiliki pintu keluar atau pintu masuk. Selama mobil berjalan cukup cepat, tidak ada yang bisa mengejar. Karena itulah Sret meminta polisi menyiapkan Rolls-Royce. Mobil biasa yang berjalan di jalan pegunungan akan mengalami penurunan tenaga yang sangat signifikan, tetapi untuk raksasa 12 silinder seperti Rolls-Royce, bahkan di jalan pegunungan, tenaga tersebut benar-benar cukup untuk menghindari kejaran tentara. Selain itu, pihak lain telah mengatur cara Sret untuk menyingkirkan barang bawaannya. Ketika Sret mengemudikan mobil ke dalam terowongan sepanjang 2 km di Jalan Raya Panshan, dua mobil akan segera mengalami kecelakaan di pintu masuk terowongan dan sepenuhnya memblokir terowongan untuk lalu lintas lain. Dia akan mengemudikan mobil ke tengah terowongan, sebuah pulau keamanan yang khusus digunakan untuk parkir darurat adalah tempat untuknya. Menurut persyaratan, dia akan membunuh Leona dan Siu di sana. Setelah membunuh ibu dan putrinya, dia akan membuang mayat di pulau seperti yang direncanakan, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Akan ada truk kontainer menunggu di dekat terowongan. Ketika saatnya tiba, dia akan mengemudikan Rolls-Royce langsung ke truk kontainer, dan pihak lain akan menggunakan barang yang telah disiapkan untuk menyembunyikan Rolls-Royce di dalamnya, dan tanpa sadar mengangkutnya. Selain itu, truk kontainer yang akan menemui Sret juga dilengkapi dengan peralatan pelindung sinyal yang kuat. Bahkan jika Rolls-Royce dilengkapi dengan ratusan perangkat GPS, ia tidak akan pernah ditemukan. Saat itu pihak Rolls-Royce Center akan mengetahui bahwa mobil ini belum keluar sejak memasuki terowongan. Polisi pertama-tama akan berkonsentrasi mencari keberadaannya di terowongan. Pada saat polisi menyadari bahwa dia mungkin telah melarikan diri dari cangkang mereka, dia sudah melarikan diri. Bab 2433. Saat dia semakin dekat ke terowongan yang dijadwalkan, hati Sret menjadi semakin gugup. Baginya, menang atau kalah hanyalah satu langkah. Oleh karena itu, dia terus berdoa di dalam hatinya, "Tuhan, aku, Sret, tidak pernah memohon siapapun dalam hidupku, sekarang aku mohon untuk menunjukkan semangat-Mu, dan memberkatiku semuanya berjalan lancar hari ini. Jika ini berjalan dengan baik, setelah aku menyelesaikan kumpulan ibu dan anak ini, Tuhan, Kamu hanya perlu menyelamatkanku 1 jam untuk melarikan diri. 1 jam sudah cukup bagi keluarga Su untuk mengatur pelarianku. Saat ini besok, saya akan mengubah identitas saya dan memulai hidup baru di luar negeri." Memikirkan hal ini, Sret juga bersemangat dan tak tertahankan jauh di dalam hatinya. Pada saat ini, Leona dan Siu sedang duduk di barisan belakang Rolls-Royce, dan ibu serta putrinya sedikit gugup di dalam hati mereka. Hati Siu sangat tegang. Melihat kendaraan melaju ke gunung, dia merasakan semacam kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa memikirkan apa yang salah. Leona menyadari bahwa Siu di sebelahnya agak gelisah. Untuk mencegah putrinya dari ketakutan yang berlebihan, Leona memegang tangannya erat-erat dan memberinya tatapan semangat dari waktu ke waktu untuk membiarkannya rileks sebanyak mungkin. Siu merasa sulit untuk rileks. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Kemana kamu akan membawa kami?" Sret tidak melihat ke belakang, dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir kemana kamu pergi, duduk saja di dalam mobil."
Ziu terus bertanya, lalu kapan kamu akan membiarkan kami pergi? Seret memegang setir dengan satu tangan dan bergelantungan dengan pistol di tangan lainnya. Dia berkata dengan tidak sabar, kapan aku akan melepaskanmu, atau jika aku ingin melepaskanmu? Itu semua tergantung mood saya. Jika kamu jujur duduk saja dan jangan bicara terlalu banyak omong kosong, aku mungkin masih membuatmu tetap hidup, tapi kamu terus bertanya, dan aku harus membunuhmu sekarang. Leona tahu bahwa Seret tidak berkedip saat membunuh, jadi dia langsung memarahi Ziu dan berkata, Ziu, tutup mulutmu dan berhenti bicara. Ziu harus patuh dan menutup mulutnya. Namun, dia menjadi lebih khawatir, dan firasat ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat. Dia dengan hati-hati mencari semua detail di otaknya, berharap menemukan petunjuk yang telah dia abaikan. Beberapa menit kemudian, detail tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memikirkan ponsel Seret yang menjawab panggilan ketika dia berada di Treasures Pavilion. Terlebih lagi, sepertinya dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan informasi kepada seseorang. Detail ini membuatnya gugup. Seorang penjahat yang dicari yang telah melarikan diri ke seluruh negeri untuk waktu yang lama. Ketika dia ditangkap sendirian, mengapa dia masih memiliki energi untuk menelepon dan mengirim informasi kepada orang lain, dan panggilannya memakan waktu lama? Sekalipun orang yang menelepon dan mengirim pesan adalah anggota keluarganya, sulit untuk menjelaskan masa lalu, karena orang normal akan menggunakan cara tercepat untuk memberitahu anggota keluarganya bahwa mereka sibuk, dan kemudian segera menutup telepon. Tidak mungkin untuk berbicara lama di telepon secara langsung. Karena dia punya handphone dan bisa berkomunikasi dengan keluarganya kapan saja, dia bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Jika tidak penting, tidak perlu mengalihkan komunikasi dengan anggota keluarga pada saat kritis seperti itu. Perhatiannya mudah teralihkan. Perhatian seseorang mempengaruhi urusan bisnis, terutama hal-hal penting yang berkaitan dengan keselamatan hidupnya. Ini seperti seorang dokter. Ketika fokus melakukan pembedahan pada pasien, sangat mustahil baginya untuk membawa ponselnya untuk menelepon atau mengirim SMS ke keluarganya. Ini akan menyebabkan gangguan besar pada pekerjaannya, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan masalah serius, sebagai akibatnya. Bisa dimengerti jika Seret baru saja memulai jalan kejahatan dan memiliki pengalaman yang tidak cukup, tapi dia adalah penjahat yang dicari yang telah melarikan diri untuk waktu yang lama dan menghindari penegakan hukum. Dia harus memiliki kesadaran anti pengintaian yang kuat. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Jadi, apakah orang yang menelepon atau mengirim pesan dengannya adalah anggota keluarganya atau bukan, pihak lain yang berkomunikasi dengannya pasti hal yang sangat penting. Bab 2434. Bahkan, itu sangat mungkin berhubungan erat dengan kesibukannya ke pavilion harta karun hari ini. Berpikir tentang ini, Ziu sampai pada kesimpulan, di belakang Seret, pasti ada orang lain. Jika ini masalahnya, bukan kebetulan bahwa dia bergegas ke pavilion harta karun hari ini. Jika ini bukan kebetulan, maka dia menculik saya dan ibu saya, itu juga bukan kebetulan. Mungkinkah dia menghambur ke ibuku dan aku? Ziu tiba-tiba menjadi lebih bingung. Jika Seret benar-benar kebetulan bergegas ke pavilion harta karun saat diburu, selama ibuku dan aku bekerja sama dengan Seret untuk melarikan diri, setelah Seret aman, ibuku dan aku akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dia telah terungkap. Di depan polisi, sama sekali tidak perlu membunuh saya dan ibu saya untuk membuat marah polisi dan menciptakan opini publik. Itu hanya akan lebih merugikan tindak lanjutnya. Namun, jika Seret dihasut oleh seseorang, menghindari perburuan adalah palsu, dan menculikku dan ibuku adalah benar, maka kita akan benar-benar dalam masalah besar. Pada titik ini, Ziu tiba-tiba berkata, saudaraku Seret, jika kamu membiarkan ibuku dan aku pergi, aku bisa memberimu 50 juta sebagai hadiah. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. 50 juta. Seret tertegun. Jumlah 50 juta memang tidak sedikit, baginya sudah cukup membuatnya tergoda. Apalagi, dia tidak meragukan kemampuan Ziu. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Su, dan akan mudah mendapatkan 500 juta, apalagi 50 juta. Namun, Ziu berani memberikannya, namun ia tidak berani memintanya. Karena, di dalam hatinya, dia tahu bahwa keluarga Su lah yang membayarnya untuk membunuh ibu dan putrinya.
Apalagi, masalah ini lebih rumit dari yang dia pikirkan sebelumnya. Awalnya ada yang memintanya untuk membunuh Leona. Hari ini, seseorang menelepon keluarganya memberi 20 juta dan meminta untuk membunuh Siu itu. Mengapa keluarga Su ini begitu kejam? Tidak masalah jika dia membunuh Leona. Bagaimanapun juga, dia adalah orang luar, tapi mengapa mereka membutuhkan Siu ini? Keluarga yang bahkan tidak melepaskan bangsanya sendiri tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang kejam. Jika saya benar-benar mengikuti pengaturan mereka, saya bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk pergi ke luar negeri, tetapi jika saya memainkan kepintaran di belakang mereka, bahkan diam-diam mengambil uang Siu lagi, maka mereka mungkin tidak akan membiarkan saya pergi. Terlebih lagi, keluargaku masih di Cina, yang benar-benar akan membuat marah keluarga Su. Mereka bahkan tidak membiarkan anggota keluarga mereka sendiri pergi, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga saya pergi? Melalui kaca spion mobil, Ziu melihat ekspresi Seret yang penuh dengan keterikatan, dan menyadari bahwa situasinya bahkan lebih buruk, jadi dia buru-buru berkata, "Brother Seret, kamu harus tahu situasiku, apalagi 50 juta, bahkan jika itu 60 juta atau bahkan 80 juta, selama Anda menganggukkan kepala, saya dapat memberikannya kepada Anda. Selama Anda menganggukkan kepala, saya dapat memanggil seseorang untuk segera mengirim uang ke rekening Anda." Saat dia berkata, Ziu buru-buru berkata, "Aku tidak akan memberitahumu 50 juta atau 80 juta lagi. Aku akan membuatkanmu 100 juta. Selama Anda menganggukkan kepala, saya akan meminta seseorang membayar tagihan Anda dalam 10 menit, 100 juta tunai, tidak kurang dari 1 sen." Seret mendengar bahwa selama dia menganggukkan kepalanya, 100 juta harus dikreditkan ke rekeningnya. Ada orang yang sangat lapar sehingga dia tidak berani membuka mulut ketika melihat makanan dari Table Mountain. Ini membuatnya tiba-tiba merasa sangat kesal, dan tanpa sadar dia berseru, "Jangan bercanda dengan saya. Ini sama sekali bukan tentang uang." Begitu Seret mengucapkan kata-kata ini, Ziu merasakan sedikit di dalam hatinya dan langsung menatap Leona di sampingnya. Leona sudah menyadari bahwa putrinya sengaja mengatur kata-kata Seret, dan ketika dia mendengar jawaban Seret, dia segera menyadari sumber masalahnya. Karena itu, dia juga menatap Ziu saat ini. Ibu dan putrinya saling memandang sekaligus, dan keduanya bisa melihat mata satu sama lain dalam keterkejutan yang dalam. Bab 2435. Ziu menggunakan uang untuk membeli Seret untuk dua tujuan. Pertama, jika membelanjakan uang itu efektif, yang terbaik adalah membelanjakan uang untuk kawat dan secara langsung. Kedua, jika pengeluaran uang tidak berpengaruh, setidaknya situasi Seret dapat ditentukan melalui dialog. Sekarang, Ziu telah menarik beberapa petunjuk kunci dari mulut Seret melalui seperangkat keterampilan bicara yang dirancang sendiri. Pertama, orang biasa mendengar bahwa seorang gadis berusia awal 20-an mampu menghabiskan puluhan juta atau 100 juta ketika dia membuka mulut dan menutup mulutnya. Mereka pasti tidak akan mempercayainya, tetapi hanya akan berpikir bahwa dia sedang menggertak. Tapi Seret tidak ragu dia bisa mendapatkan 5.000, 10.000, 80 juta, bahkan 100 juta. Ini berarti dia tahu siapa dia. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa 100 juta itu mudah bagi saya, jadi dia tidak meragukan apa yang saya katakan. Dari sini, digabungkan dengan perilaku Seret sebelumnya yang berbicara di telepon dan mengirim pesan teks, aku dapat melihat bahwa Seret pasti telah diperintahkan untuk menculik ibuku dan aku. Kedua, orang-orang seperti Seret tidak akan pernah bisa menjadi baik yang mematuhi perjanjian. Jika saya mengatakan bahwa saya bersedia memberinya 100 juta, dia dapat memilih untuk mengambil uang saya, mengkhianati majikan asli, atau bahkan mengambil uang saya. Kemudian saya akan memalingkan wajah saya dengan saya. Dengan tipe gangsternya, tidak mungkin untuk tidak mempertimbangkan kedua cara ini untuk mendapatkan uang. Namun, Seret bahkan tidak memikirkan kedua metode ini. Ini membuktikan bahwa majikan asli di belakangnya adalah seseorang yang tidak pernah berani dia langgar. Jadi, siapa sebenarnya yang membelinya dan membuatnya berakting dalam pertunjukan besar hanya untuk menculik saya dan ibu saya? Memikirkan hal ini, Ziu tidak memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia juga bertanya-tanya apakah kakeknya tidak puas dengan ibunya, jadi dia harus membereskan ini semua. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Pak Tuasu, dia merasa bahwa Pak Tuasu tidak akan memiliki niat membunuh setidaknya padanya.
Dia juga bertanya-tanya apakah ayahnya yang tidak senang dengan ibunya, tapi ini sama dengan spekulasi barusan. Entah itu ayahnya atau kakeknya, baik ayah maupun kakeknya memiliki alasan untuk menyerang ibu, tetapi bagi mereka tidak ada alasan untuk memasukkannya. Oleh karena itu, Xiu juga membawa dirinya ke jalan buntu. Segera setelah itu, dia berpikir, mungkinkah ayah atau kakek saya di belakang layar yang meminta Shred untuk menculik saya dan ibu saya, tetapi sebenarnya dia hanya akan merugikan ibu saya. Memikirkan hal ini, Xiu tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan berpikir dalam hati, jika ini masalahnya, maka ketika Shred mengungkapkan warna aslinya, aku harus melindungi ibuku. Sementara Xiu berusaha keras untuk melindungi Leona, hatinya penuh dengan amarah dan keputusasaan terhadap keluarga Su. Dia tidak tahu mengapa keluarga Su akan begitu kejam kepada ibunya. Apa yang dia bahkan tidak mengerti adalah bahwa masalah ini jelas bahwa ayah yang salah lebih dulu, jadi mengapa ingin membunuh ibu? Apakah karena ibunya datang ke kota ini kali ini? Saat ini, Leona juga menebak semuanya. Jauh di lubuk hatinya, dia juga memiliki pertanyaan yang sama. ZNN dapat melahirkan saya dan melahirkan seorang putri haram di luar, bahkan secara tidak bermoral membawa putri haram itu ke sisinya, dan saya telah menikah selama bertahun-tahun, dan tidak pernah mengkhianati dia. Saya hanya ingin bercerai darinya. Apakah dia salah atau saya salah? Pada saat ini, Shred tidak menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia barusan. Saat ini, dia hanya berharap terowongan di peta akan tiba lebih cepat, sehingga dia bisa menyelesaikan semua ini.